Shalom, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, jemaat sekalian yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah rumah tangga hari Rabu 15 September 2021. Kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, tapi sebelum kita memulainya, marilah kita satu di dalam doa. Kita minta Tuhan untuk menyertai kita dalam pembacaan firman pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ketika kami menutup mata pada malam hari ini, Tuhan, hanya ungkapan syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, dari pagi sampai dengan malam hari ini, di mana pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tengah-tengah keluarga kami untuk beribadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Bapa, pada saat ini Alkitab kami telah terbuka. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Terpujilah Tuhan dan berkatilah kami sehingga kami bisa menjalankan semuanya firman yang kami baca pada malam hari ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu sekalian. 2 Korintus 12 ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain, selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu? Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu, dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, siapakah gerangan di antara kita yang sama sekali tidak pernah khawatir dalam menjalani kehidupan kita yang masih menumpang hidup di dalam dunia untuk sementara? Adanya kekhawatiran dalam menghadapi berbagai persoalan yang datang silih berganti adalah manusiawi. Namun kekhawatiran yang berlebihan itu sangat tidak disarankan. Bahkan sosok Paulus yang memiliki iman yang sangat teguh pun mengalami khawatir.
Bapak Ibu sekalian, kita tahu Paulus menjalankan tugasnya sebagai rasul dengan hati yang tulus. Hal ini tampak dalam interaksi yang terjadi antara Paulus dan jemaatnya. Beberapa kali Paulus menegaskan bahwa pelayanannya kepada jemaat di Korintus itu bukanlah untuk mencari keuntungan. Mengapa Paulus melakukan penegasan ini? Penyebabnya adalah karena saat itu ada banyak orang-orang yang memberitakan firman Allah agar mendapatkan suatu keuntungan, atau kita tahu untuk mendapatkan uang. Nah, Paulus tidak mau pelayanannya itu terhambat karena masalah uang. Oleh karena itu, dia tidak mau menerima uang dari jemaat di Korintus. Sebaliknya, dia bekerja keras dengan melakukan pekerjaan sebagai seorang tukang kemah. Nanti Bapak Ibu sekalian dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 18 ayatnya yang ketiga. Lalu yang nampak aneh Bapak Ibu sekalian, dia justru bersedia menerima pemberian dari jemaat di wilayah Makedonia, yaitu wilayah-wilayah jemaat di Filipi, jemaat di Tesalonika, dan Barea, yang relatif miskin bila dibandingkan dengan jemaat di Korintus. Kita dapat membacanya dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya akan kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari bacaan itu kita sudah tahu, jadi Paulus lebih senang menerima bantuan dari jemaat wilayah di Makedonia. Lalu nampaknya Paulus khawatir apabila dia menerima bantuan dari jemaat di Korintus, bisa terjadi suatu atau berkembangnya sebuah gosip yang akan menghambat pelayanannya. Karena motivasi Rasul Paulus dalam melayani adalah untuk melakukan kehendak Allah, bukan untuk mencari keuntungan. Dia tidak mau bila pelayanannya terganggu oleh masalah uang. Lalu bacaan kita pada malam hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana Paulus mengalami kekhawatiran atau tantangan dalam melaksanakan tugas panggilan dalam pelayanannya sebagai seorang rasul. Kekhawatiran Paulus dapat disimpulkan sebagai kekuatan yang sangat mendasar sebagai seorang pelayan yang pernah melayani jemaat itu, yaitu bahwa Paulus tidak ingin terjadinya perselisihan, terjadinya iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisikan-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan di antara mereka atas dirinya sebagai seorang pelayan Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, pelayanannya itu adalah membawa misi Tuhan, yaitu kebaikan. Jadi kekhawatiran Paulus dapat disimpulkan sebagai berikut.
ada beberapa yang dapat disimpulkan dari kekhawatiran Paulus. Yang pertama, bahwa Paulus adalah seorang rasul Tuhan yang telah membuat berbagai tanda, berbagai mujizat dan kuasanya. Karena Paulus adalah rasul yang diutus Tuhan, maka ia khawatir jika jemaat tidak mempercayai kuasa Tuhan yang ada padanya dan lebih percaya kepada rasul-rasul palsu yang berada di dalam persekutuan umat jemaat pada saat itu. Lalu kekhawatiran yang kedua dikatakan bahwa bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, namun sebaliknya. Nah, Paulus mau menegaskan dalam pernyataan ini bahwa ia tidak ingin menjadi sebuah beban dan batu sandungan bagi jemaat-jemaat di Korintus pada saat itu. Hal itu bukan karena harta mereka yang ia cari, melainkan ia justru mencari mereka itu sendiri. Merekalah yang dicari oleh Paulus, karena ialah yang akan memperhatikan kebutuhan spiritual umat, dan lewat Pauluslah Tuhan memberkati jemaat di Korintus. Lalu hal yang ketiga, akibat kekhawatiran Paulus terkait salah persepsi yang bisa saja dialami jemaat di Korintus, maka Paulus menegaskan bahwa ia lebih suka mengorbankan miliknya, bahkan mengorbankan dirinya untuk mereka. Lalu hal yang keempat, kami berdua hidup menurut roh yang sama dan berlaku menurut cara yang sama. Paulus mengatakan bahwa dirinya tidak mengambil keuntungan dari mereka ataupun oleh seseorang atau seorang yang diutus kepada mereka. Memang pada saat itu Paulus telah meminta Titus untuk pergi bersama-sama dengan dia. Dan Rasul Paulus juga memang sudah mengutus saudara-saudara yang lain pun untuk pelayanannya. Namun Titus pun tidak mengambil keuntungan daripada mereka. Hal itu karena mereka berdua hidup menurut roh yang sama dan berlaku menurut cara yang sama pula, seperti ajaran Tuhan kita. Lalu yang kelima, semua itu terjadi untuk membangun iman mereka. Jadi boleh dikatakan agaknya sudah lama mereka menduga bahwa Rasul Paulus hendak membela diri di hadapan mereka atau mencari-cari alasan. Karenanya Paulus berkata di hadapan Allah dan demi Kristus, ia menyatakan bahwa semua tugas dan pelayanannya ia lakukan untuk membangun iman mereka. Untuk membangun iman jemaat Korintus pada saat itu, yang dimana pada saat itu tadi sudah dikatakan banyak rasul-rasul palsu yang sudah berada dalam jemaat mereka di sana yang ingin menggoyahkan iman mereka atau menghancurkan. Tugas Paulus dan sahabat-sahabatnya adalah untuk membangun kembali iman mereka. Lalu yang keenam, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, dan sebagainya. Di sini melalui ayat firman ini, Rasul Paulus kemudian mengakui bahwa dirinya khawatir. Namun secara tersirat yang dimaksud dengan perkataan khawatir itu adalah ketidakinginan Rasul Paulus tentang segala sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Yaitu apabila
ia datang ke Korintus, lalu ia mendapati mereka tidak seperti yang diinginkannya, atau sebaliknya mereka mendapati Paulus tidak seperti yang mereka inginkan. Bapak-Ibu sekalian, Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa dirinya tidak menginginkan apabila ia datang lagi, maka Allahnya akan merendahkan dirinya di depan mereka. Ia tidak ingin akan sedih atau berduka cita terhadap banyak orang yang di masa lampau berbuat dosa dan terus berbuat dosa. Ia tidak ingin apabila ia datang, mereka belum bertobat dari dosa, belum bertobat dari kecemaran, belum bertobat dari percabulan dan ketidaksopanan yang mereka lakukan selama ini. Itulah 6 hal yang membuat kekhawatiran Paulus terhadap jemaat di Korintus. Lalu Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sikap Paulus terhadap uang, mengajarkan kita 2 prinsip penting dalam kehidupan bergereja. Jadi hal yang pertama yaitu pelayanan dalam gereja tidak boleh dilandasi oleh motivasi mencari keuntungan. Bila motivasi pelayanan adalah mencari keuntungan, ada kemungkinan atau berpotensi bahwa pelayanan itu menyesatkan. Lalu bagaimana dengan pelayanan kita masing-masing? Bapak Ibu sekalian, bila kita masih memiliki keinginan mencari keuntungan di dalam gereja, kita harus mengevaluasi kembali, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi kasih kita kepada Tuhan dan kepada sesama rekan-rekan kita dalam jemaat kita. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, yaitu saling memberi dalam kehidupan bergereja merupakan sesuatu yang wajar. Bahkan sudah semestinya bila setiap pemberian dilandasi oleh ketulusan serta motivasi agar terjadi keseimbangan. Dapat kita lihat dalam renungan 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan mengambil beberapa ayat saja sebagai contohnya, yaitu 2 Korintus 8 ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, itulah maksud dari bila memberi itu dilandasi dengan ketulusan dan memotivasi agar terjadinya keseimbangan. Bila saling memberi dilakukan secara semestinya, saling memberi akan mewujudkan kesatuan di dalam gereja. Jadi ada 3 prinsip penting dalam hal memberi yang dapat kita pelajari Bapak Ibu sekalian, yaitu yang pertama ialah yaitu memberi dengan sukacita. Lalu yang kedua, memberi dengan ketulusan hati. Dan yang ketiga, memberi jangan karena terpaksa. Itulah 3 prinsip yang dapat kita ambil dari hal memberi.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, waspadalah agar setiap orang yang memberi tidak merasa berkuasa karena telah memberi. Ingatlah bahwa seharusnya kita memberi sebagai ungkapan rasa syukur karena kita telah menerima karunia yang berlimpah dari Tuhan. Terutama karunia keselamatan, tetapi juga karunia yang lainnya, yaitu berupa harta dan uang. Bapak Ibu sekalian, satu hal lagi yang sangat penting adalah berbahagialah kita yang tidak berprasangka buruk terhadap pelayanan para hamba Tuhan dalam pemberitaan Injil Tuhan. Tetapi sebaliknya, dengan sukacita kita membantu dan memfasilitasi pengabaran firman Allah. Karena semua itu untuk mewujudkan identitas yang jelas selaku umat Tuhan, dan di dalamnya adalah untuk membangun iman kita kepadanya. Kiranya firman Tuhan kita pada malam hari ini dapat menguatkan iman kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.